Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, F1 akhirnya kembali ke tempat ini dan wow, biasanya kita semua semangat setiap kali ke track ini karena emang se-challenging dan se-fun itu. Tapi dengan regulasi ini dan super clipping itu rasanya kayak lagi boker tapi keras, nggak enak banget. Tapi ya race-nya lumayan lah, gue akan berikan rating 4 dari 5. Awalnya seru banget, tengahnya agak mid, dan akhirnya ya lumayan ada aksi tapi nggak ya gimana-gimana banget. Jadi oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja skuy, santuy dan ngopi setelah balapan tadi dan bahas top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Belgia 2026. Winner Chicken Dinner sudah jelas akan gue berikan ke Andrea Kimi Antonelli. Well, awalnya sedikit deg-degan karena Max menyalipnya saat start, namun Kimi mampu menyalipnya balik setelah lurusan Puwon ya. Setelah itu ya anteng-anteng aja di depan, walaupun Max sedikit menguntitnya di awal-awal balapan, tapi lagi-lagi luck dengan virtual safety car sepertinya tidak menguntungkan Kimi karena dia pun turun ke posisi kedua saat virtual safety car kedua, di mana Charles Leclerc mampu nyalipnya di virtual safety car itu. Akhirnya dia harus kerja lebih keras untuk ambil balik pimpinan itu lagi dari Charles Leclerc, dan dia pun berhasil merebutnya di akhir-akhir dan menyelamatkan dunia dari kebisingan jedak-jeduk yang which is ya good dan bad news untuk beberapa fans ya. Dan setelah apes di Silverstone, dia mampu bangkit dengan kemenangan dan memanfaatkan rekan timnya. Ya nanti gue akan bahas ya, tenang aja karena itu ya nanti deh. Dan itu berarti Kimi pun unggul 50 poin dari rekan timnya dan 45 poin dari Lewis Hamilton. Gue rasa sih sekarang ini title Kimi untuk tulus ya. Dan sekarang dia udah harus mulai waspada juga sama buyah kedua kita, yaitu Charles Leclerc. Oke, buyah kedua Charles Leclerc. Oke, kita sudah expect ini bukan tracknya Ferrari karena PU mereka masih terlalu lontong untuk lurusan-lurusan kayak Spa ini. Tapi mereka sudah berusaha sebaik mungkin, dan oke lah, defense Charles ke Oscar agak questionable dan hasil investigasinya juga begitu, tapi dia mampu memanfaatkan virtual safety car dengan baik seperti yang gue bilang tadi dan memimpin balapan. Akankah jedak-jeduk kembali menyalakan dunia? Lupakan aja, kita udah ngomong tadi ya. Ya tapi harus gue akui, pace Ferrari di sini not too shabby loh. Setelah disalip Kimi aja, ya dia masih bisa menguntitnya berapa lap sebelum akhirnya perlahan mundur. Dan ya disinilah Ferrari berharap Monza segera datang karena nggak hanya itu home race yang mereka, tapi kabarnya A2 kedua mereka bakal hadir di track itu. Ketika tiba saatnya, dan emang berhasil juga A2-nya, waspadalah, mungkin setelah summer break, mereka akan menyala. Apalagi jika dapat giveaway kayak gini ya, sering-sering gitu. Ya, satu dunia full langsung tuli ya dengerin. Udah nggak menang, masih aja jedak-jeduk ya. Untuk buya ketiga, gue akan berikan ke Gabriel Bortoleto di Audi-nya. Karena men, Audi, jujur gue bener-bener impress banget sama mereka di sini. Kita tahu, PU-nya Audi itu emang kenceng. Jadi ini harusnya merupakan track di mana mereka bisa cetak poin. Yaitu jika mobilnya nggak metong, nggak jelas tengah balapan atau sebelum balapan malah. Gabi mampu finish best of the rest dengan posisi ke-8, mengalahkan duo V-Carb dan Alpine yang terlihat terapit di best of the rest musim ini ya, di papan tengah itu. Jadi point streak Gabi sedang aktif dan mulai menunjukkan bahwa dia layak diperhitungkan untuk Audi dalam jangka panjang. Kita lihat, apakah ini bisa terus berlanjut di Hungaria atau malah akan kembali ke setelan pabrik? Ya emang mereka pabrikan sih, jadi ya anyway, sekarang kita ke yang ente-ente. Dan untuk ente pertama, jelas gue akan berikan ke George Russell. Jujur, gue bingung kenapa George benar-benar sejauh itu lagi gapnya dari Kimi sepanjang weekend ini. Dan pasti tanya, Mercedes, alasannya kenapa George Russell bisa se-underperforming itu? Mereka pun juga nggak tahu kenapa. What? Nggak tahu udah driving style-nya, masalah PU, ya we don't know, dan mereka pun juga nggak tahu. Jadi ya, remain I don't know aja kita. Di lurusan sektor 1 aja, dengan satu slow corner itu aja dia hampir sedetik lebih pelan dari Kimi, dan itu aneh sih ya. Dan di qualifying, oke lah, lagi-lagi bukan qualifying-nya bagus, tapi tetap start di top 3 lah. Tetapi di race, di mana balapannya atau race week-nya udah secara umum udah kurang, dengan lap 1 itu aja dia udah DNF kena senggol sama Lewis. Aduh, makin hilang banyak ya poinnya, padahal udah seperti cut di beberapa race terakhir ya. Gak hanya dari Kimi, tapi dari dua Ferrari juga. Lagi-lagi, momentum bisa pindah tempat dengan cepat. Dan George udah ambil momentumnya balik dari Kimi, malah kerebut lagi ya kan. Hasil-hasil kayak gini tuh gue ngerti, bukan salahnya, bener. Tapi ini juga unnecessary banget gitu.
dan membuat title fight-nya semakin susah atau malah bisa aja semakin impossible sekarang. Tapi masih ada satu race lagi di Hungaria sebelum summer break untuk kembali memutar balik momentum itu dan nantinya recharge lagi ya kayak super clipping. Untuk NT kedua, gue akan berikan ke Lewis Hamilton. Ya kalian tau lah ya kenapa ya, gue udah sebutin tadi, karena saat start Doi menyundul sesama British-nya, George Russell. Dan kena 5 detik penalti setelah itu yang dimana cukup hoki juga kata gue, karena 5 detik itu masih oke. 10 detik, wah itu udah makin kacau. Pace-nya oke saat awal balapan, cuman pas speed ganti ban ke hard, dan lupa ganti settingan front wing, langsung jeblok pace-nya karena emang susah belok mobilnya. Dan dia baru di akhir-akhir aja, pace-nya udah kencang lagi dengan mengajar Oscar Piastri yang emang struggling dengan damage itu dengan Charles dan menyalipnya. Harusnya bisa lah Lewis Hamilton podium ya. Mungkin kalau lebih bersih ya bisa lah. Tapi posisi keempat udah cukup oke. Tapi ya ini balapan yang lagi-lagi kurang bersih dari Lewis Hamilton dengan mendobrok rekan British-nya dan juga mekanik pit stop-nya. Dan ngomong soal itu, semoga engineer yang ketabrak tuh juga benar-benar oke ya. Harusnya sih oke karena tadi ada klipnya juga. Lewis minta maaf dan mekaniknya juga mampu jalan dengan baik ya. Karena jujur, itu serem ya. Untuk NT ketiga, gue akan berikan siapa ya? Jujur gue bingung nih. Karena yaudah deh, gue mungkin kasih ke Nico Hülkenberg aja karena oke, sebelumnya gue prediksi dia bakal dapat poin. Karena gue mengakui Audi punya pace di sini dan itu betul. Terbukti dari Gabriel Bortoleto yang mampu tembus Q3 dan pace-nya juga stabil di top 10. Sementara Nico, gue bisa mantau dia beberapa kali lah di replay yang di sebelah live dashboard itu kan. Dan betul, dia juga punya pace yang serupa. Bedanya Gaby mampu balapan dengan sepi di depan, dan Nico malah harus yoyo dengan Alpine dan Vicar yang jelas memakan banyak waktu dan kehilangan banyak waktu. Jadi, ya keganggu pace-nya dan lagi-lagi dia harus menunggu lebih lama untuk poin pertama itu bersama Audi. Aduh men, udah lama banget ini ya. Dan seandainya dia bisa qualified lebih tinggi aja atau ke Q3 lah minimal dan berada di depan atau belakang rekan timnya sepanjang balapan, harusnya Audi bisa cetak poin lebih besar. Tapi good news-nya, Nico sudah mulai LDR dengan posisi ke-11 nampaknya. Cuman malah nyatanya malah ke belakang bukan ke depan gitu ya. Oke lah, sekian video kali ini, singkat banget ya karena jujur gue udah capek banget dan ya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga di balapan ini sebenarnya. Tapi gimana menurut kalian? Habis ini gue yakin kalian pada nonton final Piala Dunia kan? Atau mungkin pas gue upload ini lagi running Piala Dunianya ya. Kalian dukung siapa guys? Spanyol atau Argentina ya? Tulis aja di kolom komentar ya. BTW ini kalau ntar videonya nabrak sama final Piala Dunia, gue sih uploadnya mungkin pagi aja, tapi kalau enggak ya nanti gue upload lah ya. Intinya nanti gue nggak tahu gue upload jam berapa. Gue dari dulu nih masih jam 11:30, jadi masih ada berapa jam lagi sebelum Piala Dunia. Ya nggak tahu kenapa jadi makin yapping dengan Piala Dunia. Tapi oke, anyway jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abang udah capek. Nih gue mau ngedit, tidur, habis udah. Kita lihat siapa yang menang besok Piala Dunia ya. Oke lah, seperti biasa video ini kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.